Halo trader, jumpa lagi di channel YouTube Lakon Bismillah. Di video kali ini kita akan melakukan sistem perempelan pada tanaman tomat kita. Karena pada sistem ini berfungsi dan sangat fatal sekali jika tidak dilakukannya. Langkah awal kita akan mengamati yaitu tunas air yang ada di bawah congkok kie. Karena pada masa tunas ini atau tunas yang berada di bawah congkok Y itu cenderung akan menguras tenaga tanaman untuk menyalurkan energinya atau seluruh nutrisinya kepada tanaman. Jadi jika kita tidak memberikan nutrisi yang tepat, maka nanti buah tidak akan seragam dan tanaman akan mudah terserang hama, serta tingkat kelembabannya akan cukup tinggi. Karena di sini kita menggunakan metode tumpang sari, yaitu antara cabai dan tomat, maka kita harus mengimbangi sirkulasi udara karena di sini masih berada di bulan Maret. Jadi intensitas cuaca atau hujan masih cukup tinggi. Nah, dalam kondisi seperti ini kita wajib melakukan perempelan atau menjaga sirkulasi udara antara tanaman cabai dan tanaman tomat. Nah, ini adalah hasilnya. Tanaman lebih sehat, lebih seragam, dan pertumbuhannya sangat cepat. Batang akan menjadi besar dan kokoh, serta nutrisi tanaman akan fokus kepada pangkal Y yang berada di atas, karena kita akan melakukan pembuahan di atas congkok Y. Nah, bagaimana melakukan nutrisi dengan dua jenis tanaman seperti ini? Simak baik-baik video yang akan kami ulas. Kita akan lanjut kepada part selanjutnya, yaitu sesuai janji kami akan memberikan informasi bagaimana pembuatan nutrisi dari kedua jenis tanaman ini. Karena pada sampai hari ini alhamdulillah pertumbuhannya cukup lebat dan memuaskan ya teman-teman. Nah, oke. Dari hasil rempelan tadi kita tidak boleh membuangnya, karena kita akan memanfaatkannya yaitu menjadi pupuk organik cair yang mudah diserap oleh tanaman. Sifat alamiahnya seperti ini. Dari tanaman kita akan kembalikan kepada tanaman. Itu adalah sistem alamnya. Nah, untuk proses pembuatannya langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, ini adalah hasil rempelan tadi ya teman-teman. Kita akan bawa pulang. Jadi daripada dibuang percuma, kita akan memanfaatkannya, dan di sini akan kita buat yaitu yang namanya pupuk organik cair yang akan kita ambil ekstrak hijaunya yang akan kita kembalikan untuk tanaman. Nah, simak baik-baik ya sobat. Kami di sini berbagi wawasan dan ilmu supaya Anda bisa memanfaatkannya dengan baik. Jika nanti video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar berguna untuk diri kita dan orang banyak ya ada di sekitar. Baik, langsung saja. Nah, langkah awal kita siapkan bahan-bahannya berupa hijau-hijauan daun dari tanaman itu tadi dan tanaman yang ada di sekeliling tanaman yang tidak mudah terserang hama bisa kita ambil ekstrak hijau daunnya.
setelah itu kita akan melakukan proses pencacahan, di mana proses ini penting untuk mempercepat menjadikan yaitu ekstrak hormon POC ataupun nutrisi yang akan kita buat. Usahakan dalam pencacahan yaitu sekecil mungkin, bisa menggunakan mesin blender atau pisau, atau bisa juga kita remas-remas seperti ini ya teman-teman. Intinya kita bisa memperkecil dari bahan yang kita buat ini sedemikian rupa atau sehalus mungkin. Jadi dari 5 kg bahan hijau-hijauan, maka nanti jadinya yaitu kurang lebih 5 liter nutrisi ekstrak POC hormon atau pupuk organik cairnya. Nah, setelah itu kita lanjut, yaitu kita siapkan yaitu air bersih ya, kurang lebih 2 liter. Fungsi dari air ini yaitu kita akan mengeluarkan enzim zat hijau daunnya yang akan kita manfaatkan untuk pupuk organik cairnya. Usahakan kita remas-remas atau kita kucek seperti kita meremas pakaian ya teman-teman, atau mencuci pakaian. Nah, nanti usahakan airnya akan sama seperti yang ada di wadah ini yang sudah jadi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah kita remas-remas atau kita kucek dengan air dingin, kita akan lanjut yaitu menggunakan air panas. Jadi fungsi air panas ini saat kita fermentasi, maka semua larutan atau zat hijau daun yang akan kita ambil untuk kita aplikasikan kepada tanaman itu akan mudah keluar dan fermentasi akan cepat berlangsung prosesnya. Nah, ini teman-teman jadinya. Nah, setelah kita lakukan seperti ini, nanti kita akan melakukan ke wadah satunya seperti ini. Namun kita akan tutup dulu atau kita fermentasi di satu jenis wadah dulu kurang lebih 1 minggu ya teman-teman, supaya ekstrak sari-sari hijaunya itu benar-benar sudah keluar. Nah, setelah sudah kita lakukan penutupan 1 minggu, kita akan pindahkan lagi ke wadah satunya ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari daun yang kita ambil ekstraknya kemarin ya teman-teman, lalu kita pindahkan ke wadah satunya. Nah, di dalam ekstrak yang kita ambil ini adalah banyak mengandung N, K, P. Namun yang paling menonjol di sini adalah khusus untuk pertumbuhan daunnya, yaitu N. Jadi N alaminya ini aman dibanding dengan N kimia yang kita pakai. Karena N yang kita pakai, kalau kita memakai kimia, itu biasanya kalau berlebihan daun akan mudah pecah atau gampang terkena hawar daun. Jadi di musim penghujan ini saya menyarankan Anda membuat kandungan N-nya alami seperti ini, supaya tanaman tidak keracunan zat N yang nantinya berdampak pada hama atau penyakit. Sebab di musim hujan biasanya kandungan N-nya sudah tinggi, kita tambah lagi dengan kandungan N yang tinggi juga. Dengan proses seperti ini kita sudah bisa mendapatkan pupuk organik cair kelas sultan ya teman-teman, daripada kita membeli MKP, KNO dan sejenisnya yang cukup mahal. Kalau kita bisa membuatnya seperti ini, itu akan lebih baik dan lebih bagus untuk tanaman, karena dari daun kita kembalikan untuk daun tanaman tersebut.
Nah, ini adalah cara membuat pupuk daun untuk tanaman atau POC untuk tanaman. Kita akan lanjut di pembuahan ya. Nah, karena tanaman kita sudah mulai memasuki musim pembuahan atau sudah mulai keluar bunga, maka di sini kita juga akan menyiapkan yaitu pupuk yang kandungannya berupa kalium, fosfat, fosfor, ataupun zat-zat yang dibutuhkan tanaman pada fase pembungaan serta pembuahan nantinya. Nah, bahan-bahannya apa saja? Yuk langsung ke videonya. Nah, bahannya cukup simpel ya teman-teman. Kita hanya membutuhkan kulit pisang atau sabut kelapa, yang dimana di dalam kandungan buah tersebut terdapat kalium yang cukup tinggi atau fosfat yang cukup tinggi yang dibutuhkan tanaman pada fase pembuahan. Kalaupun kita membelinya pupuk, itu seperti kandungan pupuk fosfat dan kalium atau KCl. Karena kita di sini ingin membuatnya secara alami atau kita bisa menghemat biaya, nah ini adalah solusinya. Langkah awal yaitu kita siapkan kulit pisang ataupun buah pisang, baik yang bagus maupun yang busuk, itu semua sama saja. Langkah awalnya seperti kita membuat dedaunan yang ada di video awal tadi ya teman-teman. Kita cacah halus seperti ini, bisa menggunakan mesin blender ataupun kita cacah halus seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyiapkan air. Fungsi air dingin ya tetap sama, kita akan mengeluarkan zat yang ada di dalam kulit pisang ataupun buah pisang ini. Jadi intinya dalam fase pembungaan atau pembuahan ya kita akan menyiapkan berupa bahan berupa buah yang kita ambil ekstrak buahnya untuk kita tularkan pada saat tanaman itu mulai memasuki fase pembungaan dan pembuahan. Kita remas sampai benar-benar ekstraknya tercampur. Nah, setelah itu kita akan tutup lagi menggunakan plastik seperti ini. Diamkan selama 7 hari. Bisa ditambahkan air panas seperti di video di awal ya teman-teman. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Cuman saya biasanya menggunakan air panas itu supaya cepat kita aplikasikannya, karena ini saya aplikasinya masih jauh hari, jadi saya buatnya tidak menggunakan air panas. Jadi fungsi air panas ketika kita mau mengaplikasikannya dalam waktu kurun yang cepat atau waktu yang cepat ya teman-teman. Nah, selamat mencoba dan nantikan bagaimana cara praktek takaran dan pengaplikasikannya. Selamat mencoba.